Ini nubuatan yang dulu itu, dan juga beberapa prediksi teman-teman seperti Pak Putri dan yang lain-lain juga bukti gitu. Kita lihat sekarang dia dituntut dengan hukuman 10 tahun. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Beta Maluku tadi, lantas kalau begitu apa gunanya pengacaranya gitu? Itu juga yang akan terkena dampak ekonominya kepada masyarakat itu banyak, Pak. Jadi mulai dari pesinden, pembuat wayang, dalang, dan lain-lainnya itu habis, Pak. Jadi hati-hati dengan wisata-wisata berlabel-label seperti ini akan memusnahkan budaya. Sebenarnya tujuannya bukan soal supaya laku dijual ke luar negeri, Pak. Mengganti budaya, Pak. Memang sebenarnya tujuannya bukan untuk memperbaiki, Pak. Bukan memperbaiki wisata, nggak ada sama sekali. Tujuannya itu memang untuk islamisasi, ya, untuk politik, untuk ambisi-ambisi, kekuasaan. Nggak ada niatan untuk bikin baik, itu nggak ada. Karena tujuan mereka bukan mau bikin baik, tujuan mereka memang untuk berkuasa. Apakah setelah mereka berkuasa rakyat akan jadi baik? Nggak urusan, dan tidak akan menjadi baik. Justru itu yang sedang kita teriakkan di hari-hari ini. Bentar, ini Pak Raja Uti beneran apa bukan ini? Raja Uti, silakan. Shalom, Pastor. Oke. Lama saya nggak masuk ya. Memang kemarin sempat ke blog 2 minggu lebih itu ya, Pak ya. Belum lagi ada yang nakut-nakutin supaya jangan masuk sini kan gitu ya, Pak. Iya. Begini, Pak, ini menarik ya topik yang hari ini Pak Paul bahas dan teman-teman di sini. Kita jadi melihat, Pak, pertama kasusnya Pak MKC ini ya. Saya melihat justru nubuatan Nitro 26 itu terbukti benar, Pak, sekarang ini, Pak. Nubuatan yang dulu itu, dan juga beberapa prediksi teman-teman seperti Pak Putri dan yang lain-lain juga bukti gitu. Kita lihat sekarang dia dituntut dengan hukuman 10 tahun. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Beta Maluku tadi, lantas kalau begitu apa gunanya pengacaranya gitu? Nggak ada gunanya, andaikan KC membela dirinya pun kalau kena segitu ya kena aja gitu, Pak Paul gitu. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, setuju banget artinya ya, berarti kita dan teman-teman di Zoom ini tidak membuat sesuatu yang salah ketika Pastor Paul menghentikan donasi terhadap MKC, karena kita lihat ini sudah seperti seperti bermain sepak bola di lapangan becek, Pak, gitu. Akan sia-sia gitu kalau kita misalkan tetap menggalang donasi seperti itu. Jadi udah keputusan yang tepat dan sangat bijak, Pak Paul gitu. Yang kedua mengenai ada kemajuan sedikit dalam soal ini ya. Terus terang masalah TOA itu, Pak, ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Lisoy kemarin, sangat mengganggu. Tiba-tiba misalkan orang sedang rapat, ya akhirnya terputus, Pak. Nah, kita kan juga nggak bisa ini fokus kan. Terus kemudian juga bukannya tidak setuju dengan azan ya, tapi sebetulnya sih nggak ada masalah. Tapi suaranya ya dikontrol dan waktunya juga harus dilihat. Jangan sekonyong-konyong yang bukan itu, yang rekaman-rekaman juga dimasukkan ke dalam ini. Jadi sehingga orang juga, anak-anak juga nggak bisa belajar, Pak, kadang-kadang, Pak. Itu kita lihat ya. Ponakan saya, tetangga saya juga sama gitu. Cuman selama ini kan sungkan bersuara karena takut nanti jadi kasus seperti Meliana yang di Tanjung Balai itu kan, Pak, kan ketika dia protes masalah suara saja jadi dituduh menista gitu, Pak. Itu mengenai TOA. Tapi saya lihat aturan ini belum ada sanksinya. Jadi kalau misalkan ini hanya sekedar seperti yang sekarang ini, lama-lama ya kelihatannya akan jadi retorika saja, Pak Paul gitu, dan nggak akan ada perubahan. Jadi sejauh ini juga belum ada perubahan sih saya lihat gitu ya, belum ada perubahan. Terus yang mengenai Malang jadi kota halal itu ya, sebetulnya bukan itu cara untuk mengembangkan wisata. Harus melabelkan satu daerah kawasan wisata itu dengan label-label berbau agama gitu ya. Bukan itu sebenarnya. Sayang sekali kalau misalkan itu jadi harus diseragamkan ya, Pak. Saya pernah ke Kota Malang beberapa kali,
situ paling enak, budayanya paling bagus, udaranya juga nyaman, banyak tempat-tempat hiburan, taman-taman seperti apa buat anak-anak ya. Terus kemudian juga kulinernya juga lumayan. Apakah itu nanti akan diseragamkan semisal seperti di Aceh gitu? Apakah akan ada orang lagi yang datang ke sana gitu? Nah, itu juga menjadi persoalan gitu Pak Paul. Nah, kita melihat sesuatu yang sudah baik di negeri ini jangan dibikin jadi kisruh, jadi jelek gitu ya dengan label-label seperti itu gitu. Nah, tetap juga waspada untuk ini ya, karena Jawa Timur juga sama Pak, mau dibuat seperti itu juga, seperti Malang juga. Jadi ini sepertinya dari partai tertentu ini ada beberapa ini ya, kebetulan kok yang persis gitu sama gitu, mau menjadikan wisata ataupun ini menjadi wisata berlabel gitu Pak, berlabel-label tertentu atau berlabel agama gitu. Terus juga ya untuk ya daerah saya, Toba, Samosir, Manado dan ini Papua, Ambon, ya harus hati-hati karena begitu nanti wisata-wisata berlabel ini diterapkan, maka pola hidup dan kebudayaan akan berubah gitu. Itu akan berubah total. Artinya misalkan kalau misalkan katakanlah di Toba gitu ya, babi dilarang. Itu yang akan musnah itu Pak, satu peternak babi, yang kedua pedagang, ketiga restoran kuliner, terus kemudian masyarakat adat itu juga selesai gitu, habis gitu ya. Demikian juga wayang, itu juga yang akan terkena dampak ekonominya kepada masyarakat itu banyak Pak. Jadi mulai dari pesinden, pembuat wayang, dalang, dan lain-lainnya itu habis Pak. Jadi hati-hati dengan wisata-wisata berlabel-label seperti ini akan memusnahkan budaya. Sebenarnya tujuannya bukan soal supaya laku dijual ke luar negeri Pak, mengganti budaya Pak gitu. Ini yang kita harus cermati gitu. Jadi supaya daerah-daerah terutama yang kalau saya sih bilang terutama daerah-daerah yang seperti Toba, Papua, Samosir, Bali, tetaplah pertahankan, tolak wisata-wisata yang berlabel-label primordial karena ini akan mengganti budaya secara keseluruhan. Gitu Pak Paul. Jawa Timur juga akan mau dirubah itu Pak Paul. Jadi ini kita melihat kapan kita bisa maju ini sebagai suatu negara gitu ya. Kita udah buktikan Pak dari data BPS. Mungkin beberapa bulan yang lalu Pak Paul pernah ngadain Zoom seperti ini mengenai bagaimana peranan para wisata dari Timur Tengah itu. Ternyata kecil Pak, di bawah 8% gitu. Tetapi untuk demi yang di bawah 8% ini semua pola budaya, pola makan, pola ini harus dirubah. Kenapa? Ini namanya dominansi Pak sebenarnya gitu. Penghapusan budaya. Nah itu kita harus hati-hati. Saya kira itu aja Pak Paul. Terima kasih. Memang sebenarnya tujuannya bukan untuk memperbaiki Pak, bukan memperbaiki wisata, nggak ada sama sekali. Tujuannya itu memang untuk islamisasi, ya, untuk politik, untuk ambisi-ambisi, kekuasaan. Nggak ada niatan untuk bikin baik, itu nggak ada, karena tujuan mereka bukan mau bikin baik, tujuan mereka memang untuk berkuasa. Apakah setelah mereka berkuasa rakyat akan jadi baik? Nggak urusan, dan tidak akan menjadi baik. Justru itu yang sedang kita teriakan di hari-hari ini. Di saat-saat ini kita teriakan seperti itu, di mana channel-channel lain sudah capai, kita terus ya, channel-channel sudah lelah, kita nggak akan lelah. Channel-channel lain cari duit, kita buang duit di sini. Jadi ini Pak Paul, ya. Kita lihat sendiri lah ya, mungkin ada Pak Rencong Aceh di sini sama Pak Putih. Iya. Coba lihat Pak situasi di Pantai Lokna sekarang ini, ya. Atau di seputaran Banda Aceh, apa ramai itu Pak dengan wisatawan? Gak ada orang bule yang mau datang ke sana gitu Pak. Iya. Gak ada. Coba bandingkan dengan, walaupun sepi ya, dengan Samosir misalnya ya, dengan Arapat misalnya, walaupun dengan kondisi seperti ini masih ada orang datang berwisata gitu. Jadi dari situ aja kita bisa melihat apakah betul-betul wisatawan dari seluruh dunia itu mau cari yang konsep wisata berlabel ini. Saya kira tidak. Jadi ini memang tujuannya ada dominasi Pak, penguasaan budaya, penggantian mindset, pola pikir dan segalanya. Itu yang sebenarnya sedang dilakukan untuk memajukan para wisatanya Pak Paul gitu. Bukan. Jadi untuk memaksa dengan
Dengan demikian misalkan di Toba gitu ya, digeser nanti lapo-lapo itu ke daerah yang di pinggir gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi mereka nggak akan laku Pak dijual. Akhirnya lama-lama tutup, lama-lama tutup. Ya, Nah, nanti akhirnya akhirnya yang begitu, terjadi betul. adalah restoran yang bagaimana? Yang restoran berlabel ini gitu Pak. Jadi artinya budaya hilang Pak, salah satu budaya kuliner. Itu sudah kelihatan Pak arahnya gitu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan, ya kita udah lihat data-datanya dari BPS kan, yang waktu Pak Paul tampilkan itu, nggak ada di bawah 8% dari seluruh dunia Pak. Dan kebanyakan wisatawan itu datang sekarang dari mana-mana, itu dari Cina Pak. Dari Cina datang ke seluruh dunia sekarang, bukan dari Timur Tengah gitu. Dari Cina yang paling banyak gitu. Jadi apakah ini yang mau kita korbankan untuk yang datang di bawah 8% ini? Saya kira tidak bijaksana kalau untuk seperti itu Pak Paul gitu. Iya. Silakan Pak. Ya, ini ada Pak Malaikat, silakan. Pak Uti bisa tolong dibantu dinyalakan, Pak Malaikat. Sudah Pak. Silakan Pak Malaikat. Ya, shalom. Shalom Pak Malaikat. 26, saya ikut gembira. Baru Ya. kali ini saya dengar dua narasumber sudah menyinggung nama Nabi ke-26. Jadi urutan-urutannya itu Indonesia itu sudah betul-betul diberikan Nabi lewat Yosef Paulsang. Jadi prosesnya itu memang agak lama, jadi pun kalau saya melihat itu saling beriring dan sambung menyambung. Sampai yang terakhir aja, Gus Yakut ikut-ikutan menyebutkan lolongan anjing. Jangan-jangan Gus Yakut itu dengar Nabi ke-26, cuman garisnya itu dipendekkan, bukan melolongan anjing, tapi gugukan. Gonggongan. Jadi saya tuh ngeh gitu. Jadi kalau segala sesuatu itu masih dibicarakan secara lokal, itu saya seperti gilobet. Itu masih lokal, masih tarafnya pastor dan lain sebagainya, Romo. Tapi kalau sudah Bank Indonesia dengan adanya diakonia marturia membuat kita ngeh. Jadi golongan sebelah pun juga dari rombongan ini kan juga pernah juga ada mengcounter, bahkan menakut-nakuti, mempersekusi bahwa kalau cat dan lain sebagainya bisa dituntut ke ranah. Waktu itu kemarin saya juga sudah ngomong sama Pak Puteh. Saya bilang, saya ini siap gitu loh. Malah saya akan menjadi lebih bangga. Di sisa umur saya bisa meng-Indonesia paling tidak. Jadi saya bilang saya siap, tidak apa-apa. Tetapi mereka itu kok juga kagak pinter-pinter. Yang dibidik itu sudah ada di target. Kalau golongan seperti saya rakyat jelata, nggak bakal. Udah nungging ngomong apa aja, nggak bakal dianggap. Gitu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, golongan itu barisan sakit hati, atau saya singkat itu basah, barisan sakit hati. Ya, semoga dengan melihat ini, melihat sumnya Nabi ke-26, itu bisa dientas, dikeringkan, bahkan diberikan ilmu untuk Indonesia. Jadi kalau saya ngomong diakonia, itu satu hari jalan, itu 15 juta lebih. Satu hari. Bahkan kemarin dari petingginya Galarua saya ajak ikutan juga. Itu nyesek hati, nangis, terenyuh. Melihat orang-orang miskin. Nah, ini adalah kalau tadi satu itu yang bicara hanya bisa bicara Christian Prince, bukan pangkatnya Nabi. Saya jamin. Kalau Pak Nabi ke-26 ini sudah bisa berbicara, memberikan contoh dan kelakuan sama seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Enggak banyak, ya sedikit mereka cuap-cuap pun, tapi menunjukkan ini loh harus begini.
Kamu kalau ingin selamat, kalau kamu ingin hidup damai dan sejahtera, terhindar dari malapetaka dan bahaya, ikutilah aku. Dan ini sebetulnya kasusnya kayak MKC dan lain sebagainya dengan dituntut 10 tahun, itu Tuhan Yesus itu sudah memberikan signal melalui Nabi ke-26. Bahkan Nabi 26 pun mau turun pada waktu itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Dan akhirnya pun dengan bandelnya Nabi ke-26 diingatkan bahwa itu tuh hanya Gilbert dan lain sebagainya yang hanya bisa cuap-cuap, tetapi kelas Nabi bukan. Kelas Nabi memberikan pelajaran nyata seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan nanti bakalnya akan memberikan tumpangan dan lain sebagainya, itu sungguh sangat luar biasa. Sungguh-sungguh sangat biasa. Live di medsos kemarin itu juga ada, Pak Putih juga sampai ngomong bahwa yang keluar-keluar di medsos, dokter medsos, itu orang yang kurang pengangguran, kurang kerjaan, tidak ada kerjaan. Tapi saya langsung bilang, saya ini hanya untuk tanya ke dokter. Harus bayar 180.000. Itu pun tanyanya saya harus antri dan menunggu sampai siang. Lah kamu di medsos enak cuma ngomong dan lain sebagainya bla bla bla. Itu kok istilahnya itu menghina kita dengan lo itu yang dokter Pak Awe dan Pak Bahari Gosali, Andri Hart, Dokter Wivina, itu pangkatnya itu udah puluhan, berapa puluh tahun Dokter Wivina itu mengabdikan untuk pengerjaan. Terus kalian ada yang celoteh aja ngomong bahwa itu manusia kurang kerjaan. Saya bilang ya repot. Orang kalau sudah basah, kalau enggak cepat mau dientas, airnya ya masuk angin. Masuk angin dan sakit, saya bilang gitu. Jadi dengan adanya seperti ini kayak MKC 10 tahun, nah ini bagi Indonesia pun juga harus buka telinga loh ya. Nabiku sudah bicara, nanti kalau ketidakadilan diterus-teruskan, nanti akan ada bencana lain. Ingat ya, pesan Nabi hari ini. Dan untuk Amerika, Pak Beta, jangan sampai Malang itu dijadikan kota halal. Karena nanti kalau kita jajan serasa kecemplung sumur, Pak Beta. Ya, jangan, tapi saya yakin Jawa Timur, manusia di Jawa Timur tuh tidak mau di kotak-kotak sesuai dengan ajaran Nabi. Kita itu jangan di framing, kita itu jangan di kotak-kotak. Saya baru ngeh. Jadi apapun kita itu jangan sampai di framing di kotak-kotak. Jadi satu Muslim di luar kotak Muslim tidak punya surga dan tidak punya surga. Demikian juga Kristen, demikian juga Hindu, Buddha, tidak mau di kotak-kotak. Itu pesan Nabi. Sekian, terima kasih. Maju terus Nabi ke-26 dan lanjut. Dukulio. Luar biasa.